Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan nama saya Marsal Manurung dengan NIM 11S23021. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan laporan praktikum yang topiknya itu Uncertainty and Probabilistic Reasoning menggunakan Bayes Network. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita bisa memodelkan ketidakpastian dan melakukan inferensi dengan menggunakan Bayesian Network. Jadi praktikum ini bertujuan untuk memahami konsep dasar Bayesian Network serta bagaimana melakukan inferensi berdasarkan model yang kita buat. Jadi tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami dan mengimplementasikan model Bayesian Network atau disingkat dengan BN untuk mengelola ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Dalam praktikum ini, saya akan pertama itu membangun model Bayesian Network menggunakan Python dengan library PGMP. Yang kedua, mendefinisikan conditional probability distribution atau kalau kita singkat CPD untuk setiap variabel yang ada dalam model. Dan yang ketiga, melakukan inferensi untuk menghitung probabilitas dari berbagai kejadian berdasarkan bukti yang diberikan seperti dalam kasus alarm network dan Late-Crash. Pertama kita masuk ke praktikum yang ada pada modul. Jadi langkah pertama yang saya lakukan itu adalah membangun struktur jaringan Bayesian untuk model yang kita pilih. Jadi di sini kita akan membangun alarm network dengan 5 variabel utama. Yang pertama itu ada variabel Bulgari atau disingkat dengan B, ada earthquake, ada alarm, ada John calls, dan ada Mary calls. Kemudian struktur jaringan yang digunakan itu ada Bulgari dan alarm, earthquake sama alarm, alarm John calls, alarm Mary call. Atau bisa dibuat kalau secara singkatnya itu Bulgari dan earthquake ini akan memengaruhi alarm. Sedangkan alarm akan memengaruhi John calls dan Mary calls. Selanjutnya kita akan membangun model alarm network atau kita akan mendefinisikan conditional probability distribution atau CPDS. Jadi di sini kita menggunakan null untuk false. Misal kalau dia nggak Bulgari atau nggak juga earthquake, dan satu untuk true. Misal kalau dia Bulgari dan kalau dia earthquake. Selanjutnya saya akan menambahkan CPD ke model. Dengan model alarm dia akan add CPDS. Jadi CPD ini kan tadi CPD Bulgari, CPD earthquake sama alarm. Selanjutnya akan memverifikasi model. Jadi ini penting untuk memastikan semua probabilitas valid dengan totalnya itu sama dengan satu. Selanjutnya sini akan melakukan inferensi dengan variable elimination. Jadi setelah model selesai dibangun, saya akan melakukan inferensi untuk menghitung probabilitas dengan memberikan bukti tertentu. Misalnya kita ingin menghitung berapa probabilitas alarm berbunyi tanpa tahu apa-apa. Dia akan eh, membuat, dia akan ngeprint probabilitas alarm berbunyi kalau dia itu nggak tahu apa-apa. Atau jika P bergaris sama dengan satu. Selanjutnya, pertanyaan kedua, berapa probabilitas terjadi perampokan atau B sama dengan satu. Jadi, atau P bergaris sama dengan satu dan alarm sama dengan satu, yaitu probabilitas perampokan jika kita tahu bahwa alarm itu akan berbunyi. Dan pertanyaan ketiga itu P bergaris sama dengan satu, alarm sama dengan satu, dan earthquake sama dengan satu, yaitu jika probabilitas perampokan jika kita tahu bahwa alarm berbunyi dan gempa bumi terjadi. Jadi hasil inferensi ini akan menunjukkan P Bulgari yang sangat kecil atau kalau kita jalankan itu seperti berikut. Python praktikum pn.v.
Jadi ketika dijalankan hasil inferensi menunjukkan bahwa variabel Gray 1 sangat kecil 0,001 karena perampokan adalah kejadian yang sangat langka. Namun dengan bukti alarm berbunyi atau gempa terjadi, probabilitas perampokan meningkat secara signifikan. Bisa kita lihat pada output berikut. Di sini kan kalau dia nggak tahu apa-apa, kalau dia nggak tahu apa-apa, probabilitasnya itu 0,0025. Dia tuh semakin meningkat jika eh, gempa bumi dan alarm itu ada. Jadi 0,1761. Ya, jadi sekarang kita masuk ke latihan mandiri pada soal nomor satu. Gunakan model yang sama atau inferensi yang sama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama itu berapa probabilitas perampokan jika P garis sama dengan satu atau jika dia itu tanpa bukti. Jadi kita akan menghitung probabilitas yang terjadi perampokan tanpa adanya bukti lainnya. Jadi ini memberikan gambaran seberapa besar kemungkinan perampokan terjadi secara keseluruhan. Jadi berdasarkan model yang saya buat tadi, probabilitas dasar dari perampokan P garis sama dengan satu adalah sangat kecil karena nilainya itu adalah 0,0010. Jadi probabilitas perampokan P garis sama dengan satu itu sangat kecil. Hal ini sesuai dengan asumsi bahwa perampokan itu adalah kejadian yang mungkin jarang jarang terjadi. Selanjutnya, berapa probabilitas perampokan jika alarm berbunyi atau jika bel bergeris sama dengan satu dan alarm sama dengan satu? Jadi pada pertanyaan ini, saya akan menghitung probabilitas perampokan dengan informasi tambahan bahwa alarm berbunyi. Tadi kan nggak ada alarm kan, dia tuh hanya merampok. Jadi dengan memberikan bukti alarm sama dengan satu, kita dapat mengetahui apakah perampokan lebih mungkin terjadi setelah alarm berbunyi. Jadi dengan bukti bahwa alarm berbunyi, probabilitas perampokan dari 0,0010 tanpa alarm yang tadi, jika alarmnya itu ada menjadi 0,3736. Ini menunjukkan bahwa alarm berbunyi sedikit meningkatkan kemungkinan terjadinya perampokan. Pertanyaan ketiga, berapa probabilitas perampokan jika alarm berbunyi dan terjadi gempa? Atau jika P garis sama dengan satu, alarm sama dengan satu, dan earthquake sama dengan satu. Jadi sekarang kita akan menambahkan bukti bahwa alarm berbunyi dan gempa terjadi untuk menghitung probabilitas perampokan. Jadi kita ingin melihat bagaimana gempa atau sebagai penyebab lain atau common cause memengaruhi keyakinan kita terhadap perampokan. Dengan bukti tambahan bahwa gempa terjadi, probabilitas perampokan P garis sama dengan satu, alarm sama dengan satu, dan earthquake sama dengan satu meningkat lagi menjadi 0,0033. Ini menunjukkan bahwa informasi mengenai gempa memberikan dampak besar terhadap probabilitas terjadinya perampokan, bahkan lebih tinggi daripada hanya informasi bahwa alarm berbunyi. Pertanyaan keempat itu, bandingkan hasilnya apakah mengetahui adanya gempa atau penyebab lain mengubah keyakinan Anda tentang perampokan meskipun alarm sudah berbunyi. Perbandingan hasilnya, tadi kan P bergerak sama dengan satu tanpa bukti adalah 0,01. Dia itu sangat kecil. P bergerak sama dengan satu, alarm sama dengan satu. Dengan bukti alarm berbunyi meningkat menjadi 0,0163. Selanjutnya, P bergerak sama dengan satu, alarm sama dengan satu, earthquake sama dengan satu. Dengan bukti alarm berbunyi dan gempa terjadi meningkat lebih signifikan menjadi 0,2842. Jadi gempa sebagai penyebab lain atau common cause memperbesar keyakinan kita terhadap kemungkinan terjadinya perampokan meskipun alarm sudah berbunyi. Ini menunjukkan bahwa mengetahui adanya gempa membuat kita lebih yakin bahwa perampokan lebih mungkin terjadi karena gempa memengaruhi variabel terkait dalam jaringan seperti alarm dan perampokan. Pada latihan tugas 2, selanjutnya saya akan membuat model Bayesian Network untuk kasus Sweetgrass. Jadi dalam model ini atau dalam kasus ini saya memiliki 4 variabel utama. Pertama itu ada cloudy. Cloudy itu apakah cuaca mendung, ada sprinkler, apakah sprinkler itu menyala, ada rain, apakah hujan, dan ada wet grass, apakah rumput basah. Struktur jaringan yang digunakan adalah cloudy memengaruhi sprinkler dan rain, sedangkan wet grass itu memengaruhi sprinkler dan rain.
Jadi tugas yang diberikan adalah untuk menghitung jika P rain sama dengan satu, wet grass sama dengan satu, yaitu berapa besar kemungkinan hujan terjadi jika kita tahu bahwa rumputnya itu basah. Pertama itu pastinya saya akan membangun model wet grass sama seperti pada model alarm network. Kita akan mendefinisikan CPD untuk masing-masing variabel yang terlibat. Atau jika P cloudy, CPD underscore C sama dengan tabular. Misal Misalnya saya mendefinisikan probabilitas kalau di dengan 50% mendung, kemungkinan mendung. Kemudian kalau mendung, sprinter itu kecil kemungkinan nyala. Atau sprinter dan rain memiliki probabilitas yang tergantung pada apakah cuaca mendung atau tidak. Terakhir, saya mendefinisikannya, eh, saya mendefinisikan probabilitas wet crash yang tergantung apakah sprinkler menyala dan apakah rain terjadi. Selanjutnya saya akan membuat inferensi. Jadi setelah model selesai dibangun dan CPD dimasukkan, saya menggunakan variabel elevation untuk variabel elevation untuk saya menggunakan variabel elevation untuk menghitung Piren sama dengan satu dan wet crash sama dengan satu. Jadi hasil inferensi akan menunjukkan bahwa probabilitas atau Piren dan wet grass sama dengan satu adalah sekitar 70,79%. Dengan kata lain, jika kita tahu bahwa rumputnya basah, maka kemungkinan hujan yang terjadi adalah sekitar 70,79%. Atau jika dijalankan, outputnya seperti berikut. Tadi kan saya bilang bahwa saya hasil inferensi akan menunjukkan bahwa probabilitas P rain dan wet grass-nya itu 0,7079 atau 70,79. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa rumput yang basah dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu sprinkler atau hujan. Dengan adanya informasi bahwa rumput basah, kita dapat memperkirakan kemungkinan terjadinya hujan dengan probabilitas yang lebih tinggi, yaitu 70,79. Jadi, secara keseluruhan, dalam praktikum ini kita telah mempelajari bagaimana Bayesian Network dapat digunakan untuk mengelola ketidakpastian dan melakukan inferensi probabilistik. Jadi dengan menggunakan model ini, kita dapat menghitung probabilitas kejadian-kejadian tertentu berdasarkan bukti yang ada, seperti pada kasus alarm network dan wet crash. Jadi hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa informasi tambahan dapat mempengaruhi keyakinan kita terhadap suatu peristiwa. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan ini membantu dalam memahami konsep probabilistic reasoning menggunakan Bayesian network. Sekian, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.